Selamat datang di channel Kava Hobi. Ayo ngaji, ben aji. Wasallim wa barik alaihi. Kecuali kopi, tidak bisa. Makanya sampai dicuci dulu, karena Anda akan mengisi tempat-tempat yang bersih, begitu loh. Jadi yang di Indonesia yang sedang nunggu setahun 2 tahun, anggaplah ini caranya Allah untuk memberikan baik clean, begitu, memberikan rinso dalam hidup sampean. Nah, karena nyampe di Korea, Anda akan sampai di masjid. Saya ke Taiwan, saya ke Hong Kong, saya tidak ketemu teman-teman di masjid, Pak. Saya temunya di taman, di bawah jembatan. Makanya saya ke Malaysia juga sama. Saya ke Saudi Arabia, saya cukup lama sana. Itu teman-teman susah malah, saya ketemu dengan teman-teman susah, Pak. Itu bahkan ada ya yang tetangga itu saya mau temu aja susahnya luar biasa. Masih harus izin ini dari izin dan sebagainya. Dan sampean dan rata-rata kalau beberapa negara itu tidak lama nunggunya, Pak. Ada yang pernah tahu Hong Kong, Taiwan berapa? Nggak tahu lah. Iya 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tidak ada yang tahunan. Tidak ada yang tahunan rata-rata yang beberapa negara. Di sini yang tahunan. Saya kemudian mengambil kesimpulan karena memang di Korea itu kalau sudah jatuh itu ketemunya di masjid loh. Kaburnya juga masjid. Oh, dulu zaman-zaman saya pertama di sini itu, Pak. Mau sampai apal saya, Pak. Orang kapal itu rata-rata yang kapal kan gitu. Kabur dari kapal naik taksi. Bayar berapa kamu taksi? 150, 200. Dibelani bayar sendiri, Pak. Tengah malam jam 3 itu jadi dodo siapa? Tapi masuk no setan di Korea itu. Tak bukakan orang wajahnya sudah di penuh darah dan sebagainya. Karena apapun habis dipukuli kan sama beberapa saja kan. Rata-rata kebanyakan, tidak semuanya, kebanyakan gitu kan. Terus ada yang hitam dan sebagainya, ya Allah, udah dikasih makan dan sebagainya, ada seperti itu kan dulu. Tapi sekarang ini akhir-akhir ke belakang sudah bagus akhir-akhir ke belakang, udah mulai sepi dari area-area yang seperti itu. Tidak tahu di sini sudah tidak ada ya seperti itu ya, sudah hampir sepi ya. Itu caranya Allah, Pak, menguji kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu mudah, Pak. Allah mudah melakukan semuanya. Kemarin saya membuka siapa-siapa, hari ini dibuat istimewa. Dijadikan ambil masjid, pernah sampai kepikiran jadi orang ngurus masjid, jadi pengurus masjid, jadi tukang, pernah sampai bermimpi masak itu, Pak. Jadi tukang masak. Hari ini, Pak, sampean makanannya asin atau enggak, pokoknya sudah, guys. Dikasihkan saja dan tidak ada yang komplain, kan begitu kan? Ayo coba sampean buat masakan di Indonesia ini, waduh potongannya kok hijau banget, ngono. Ya itu di Indonesia ini kayaknya kurang dikit. Kalau di sini bos pokok masuk aja, kelannya ini masuk aja, begitu tidak ada yang komplain yo. Tinggal tanya, urut dulu. Selesai. Pernah ini dibuat oleh Allah sampai begitu. Ketemu teman-teman begini, ada komunitas sepak bolanya, ada komunitas ini. Kalau iuran gampang, yang sakit kita gampang nolongnya. Ya Allah. Itu oleh Allah memang caranya sampai. Udah ada catatannya sampai dari ini, Pak. Dan Allah mudah membuat itu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semuanya seperti itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mudah membuat sampean mulia, Allah mudah juga membuat sampean jatuh. Maka ketika Anda sedang posisi mulia seperti ini, posisi nikmat seperti ini, mintalah keistiqomahan suasana ini, Pak. Begitu. Mintalah. Begitu. Terus kenapa musibah itu ada? Hikmahnya apa? Likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, dalam ayat selanjutnya. Agar kamu tidak bersedih hati, Pak. Likaila taksau ala ma fatakum, bersedih hati atas apa yang tidak kau dapatkan, atau berbangga diri atas apa yang telah kau dapatkan. Hari ini kalau sampean kerjaannya belum begitu lancar, tinggal menambah saja. Oh, Allah memang sengaja ingin buat seperti ini. Tapi nilai plusnya saya masih di sini. Saya masih di Korea. Bayangkan negara-negara yang lain. Di sini masih keamanan tinggi. Sampean beli masker tidak perlu beli, Pak.
Hand sanitizer itu tersebar di mana-mana. Masker dibagi gratis di sampean. Dulu awal-awal Pak di Indonesia itu masker berapa? Saya beli waktu itu 350 Pak. Pertama saya beli. Satu boxnya ini 350. Hand sanitizer itu saya beli 990 di Indonesia. Waktu awal-awal rame itu yang booming pertama kali itu sampai bingungnya itu kan. Di sini waktu itu saya lihat ya Allah nikmatnya apa masker itu dikasih gratis dikirim dari mana terus hand sanitizer macam-macam banyak. Dulu beli apa namanya alat mengukur suhu itu susahnya luar biasa Pak. Susahnya luar biasa. Di sini itu bahkan polisi-polisi ngasih Pak. Ngasih hand sanitizer itu keistimewaannya. Likailah taksal agar kita apa yang datang kepada hidup kita tidak terlalu berbangga diri, yang hilang dalam kehidupan kita tidak terlalu bersedih hati. Dan biar apa? Wahan itu nimbangnya harus begitu Pak. Wahan tadi penyakit wahan. Terus ayatnya adalah wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu tadi yang datang dalam hidup kita biasa-biasa saja. Yang hilang dalam hidup kita sikapi dengan cara biasa-biasa saja. Itu enak. Kalau bisa menyikapi kehidupan. Terus wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat penutupnya di ujung adalah Allah tidak mencintai mereka yang bersombong. Nah, penyakit yang paling berat itu sombong. Penyakit yang paling berat itu sombong. Itu datangnya dari iblis. Dulu pertama kali lawannya Nabi Adam itu iblis, dan iblis dijebloskan itu, diturunkan itu karena sombongnya itu. Lalu sombong ini penting untuk kemudian dihapus, dihilangkan. Sombong itu ayatnya adalah alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha ghaniyyun hamid. Sombong itu sebenarnya mengarahkan kita kepada bakhil. Tahu ya? Bakhil itu apa? Pelit. Pelit itu tidak hanya bentuknya duit. Sombong itu begitu Pak. Pelit mengarahkan kita kepada bakhil. Bakhil apa? Mengakui orang lain susah. Mengucapkan terima kasih pada orang lain susah. Bakhil itu begitu Pak. Mengarahkan kita untuk pelit kepada orang lain. Bakhil itu sombong. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Alhamdulillah hikmah musibah ini membuat kita tidak sombong. Membuat kita tidak kikir. Ciri-ciri orang yang sombong salah satunya adalah kaku hatinya. Kaku hatinya. Dan alhamdulillah saya baca pengumumannya Changwon termasuk kedua setelah KMI yang membuat gerakan untuk sedekah untuk COVID di Indonesia. Itu luar biasa. Berarti kesombongannya sudah bisa diturunkan. Berat loh Pak, sombong itu berat Pak. Duduk untuk di sini itu berat kalau Anda ada sifat sombong. Serius sih. Sombong itu makanya penyakit paling besar itu sombong. Untuk duduk di sini saja susah Pak. Untuk orang-orang sombong berat karena loh aku ini orang luar biasa kok aku duduk di sini. Begitu. Loh aku ini orang yang wah kok makananku seperti ini. Sombong Pak. Mengakuin orang luar biasa kok seperti ini. Begitu. Sombong mengakui orang tidak mau mengakui orang lain. Nah, itu penyakit yang luar biasa. Nah makanya musibah itu mengikis kesombongan kita. Mengakui orang lain, adanya iba kepada orang lain. Makanya ada musibah kemudian berboyong-boyong kemudian memberikan sumbangan, memberikan kasih sayang, memberikan bantuan. Itu memang hikmah daripada musibah, mengikis rasa sombong dalam diri kita. Seolah-olah itu milik kita semuanya. Padahal ada pemilik hakiki tadi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Terus selanjutnya ayatnya sebenarnya adalah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabin qabla an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah. Semua itu mudah Pak. Di Indonesia banyak artis yang kemudian bisa atau yang meninggal dunia, hartanya banyak macam-macam Pak. Ada yang kemudian biasa-biasa saja kemudian diangkat oleh Allah dengan mudahnya. Banyak sekali di Indonesia. Allah itu mudah melakukan itu. Kalau kita kembali pada kehidupan kita itu siapa? Hari ini dimudahkan oleh Allah. Betapa mulianya sampean hari ini Pak.
tinggalnya di masjid, ketemu orang-orang yang soleh, rezekinya lancar, apa enggak benar-benar mulia hari ini sampai hidupnya? Pernah terpikir, bahkan mungkin hari ini agak malu sampeannya, mungkin ya, ke teman-teman sampean di Indonesia. Dulu teman-temanku seperti ini, saya hari ini punya teman-teman seperti ini. Kadang ada perasaan seperti itu. Mungkin saya dulu bukan orang masjid, tiba-tiba sekarang jadi orang masjid, begitu. Allah itu memang luar biasa. Dan hari ini sampean di sini sifat-sifat sombong itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Sombong-sombong itu yang berbahaya. Musibah itu fungsinya salah satu adalah satu, menambahkan keimanan kita bahwa segala yang datang dalam hidup ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya menambah kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya fungsi daripada musibah, hikmahnya adalah untuk menghilangkan sombong dalam diri kita, menghilangkan sombong, hati yang keras dalam diri kita. Karena dalam diri manusia itu Pak, yang paling utama itu hatinya Pak. Ala fil jasadi mudghah, idza fasadat fasada jasadu kullu, wa idza sholahat sholaha jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Inna fil jasadi mudghah, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza fasadat fasada jasadu kullu, kalau rusak semuanya. Wa idza sholahat sholaha jasadu kullu, kalau baik bagi semuanya. Sampai hari ini termasuk yang hatinya baik. Makanya enteng ketemu dengan teman-temannya Pak, duduk bersebelahan ini kalau hatinya tidak baik Pak, kok sakit Pak. Waduh aku ngomong mikir Pak, udah atus bae wong iki. Terus ini dibahas semuanya. Kayaknya enggak mampu macam-macam Pak. Kalau sudah tidak senang itu begitu Pak. Saya duduk dengan orang ini bentar lagi harus salaman, ini jelas aja. Berat ini salaman. Makan bareng ya. Terus Pak, kalau hatinya kaku tidak susah. Anda bisa duduk di sini, itu ciri bahwa Anda sudah mulai dihapuskan oleh Allah SWT kesombongannya Pak. Wah berat Pak. Kalau sudah sombong merasa dalam diri kita, merasa kita paling utama, merasa kita pemilik semuanya, itu sifatnya iblis Pak. Bahaya. Iblis itu tidak mau mengakui Nabi Adam. Itu sifatnya iblis. Maka sombong sudah dikikiskan. Sifat musibah itu salah satunya adalah mengikiskan kesombongan kita. Melihat yang kena musibah, hati kita mudah luluh. Nah, itu cirinya Pak. Hati kalau melihat yang kena musibah kemudian biasa-biasa saja. Melihat yang kena masalah biasa-biasa saja, hatinya tidak tergerak, itu hatinya bahaya. Ada masalah dengan hatinya. Nah, ada sombong dalam hatinya. Itu yang makanya dalam ayat itu sombong itu disebutkan sekali Pak. Bukan hasad, bukan iri, bukan riya. Kelas yang paling tinggi itu sombong Pak. Karena itu kelasnya iblis sudah. Karena sudah sombong itu kelasnya iblis sudah. Itu yang paling bahaya. Anda bisa di ruangan ini karena sudah rasa sombongnya sudah oleh Allah dihilangkan. Sombong di sini penyebutannya adalah mereka yang kikir. Kikir itu macam-macam Pak. Pelit itu macam-macam. Pelit untuk mengakui orang lain, pelit untuk memberikan maaf, pelit untuk berbagi, pelit macam-macam. Pelit untuk mengakui orang lain. Itu sombong, bahaya. Karena letaknya dalam hati. Maka kalau tiap kita melakukan keburukan itu hati setiap harinya mulai gelap. Letaknya mulai gelap. Begini kalau ngatur hati itu begini Pak, digenggam, taruh sebelah sini. Begini caranya. Ukuran sampean segini Pak, sesuai dengan ukuran tangan sampean masing-masing. Taruh begini. Maka kalau orang Arab nyebutnya ini sanubor. Kalau orang Timur nyebutnya ini sanubari. Sanubor itu diambil dari kata kaktus. Orang Arab. Letaknya kalau letaknya besar ini Pak. Dan kalau tangannya gede-gede gede banget. Segini, taruh sebelah sini. Tuh di sini letaknya. Tengah geser dikit. Ini sanubor. Sanubor ini orang Arab nyebutnya buah kaktus. Kaktus itu di luar ada durinya. Makanya ketika berbicara hati harus pelan-pelan Pak. Sekali sentuh salah, durinya yang patah atau tangan kita yang tertusuk duri. Begitulah hati manusia pun juga begitu Pak.
letaknya kesombongan itu di sini Pak, harus diluluhkan. Caranya bagaimana? Ya mengetahui bahwa inna dzalika 'alallahi yasir, semuanya itu mudah bagi Allah untuk mengatur kehidupan ini. Sampai di ruangan ini itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kebetulan Pak. Di kebetulan saya ketemu di sini tidak, Pak. Ini takdir Allah. Kita duduk di sini, ini takdir Allah. Maka syukurilah takdir yang luar biasa ini. Kita berkumpul di tempat yang luar biasa. Kita tidak pernah berpikir dulu kita akan kumpul di dalam masjid. Kita tidak pernah berpikir dulu kita akan memakmurkan masjid. Bukan hanya memakmurkan zaman kelasnya Pak, membangun Pak. Apalagi kelasnya Canggur ini permanen. Ini luar biasa. Sudah bukan kelasnya. Jadi kalau boleh ngomong apa luar biasa, saya dengan sampean ada yang luar biasa daripada saya. Kalau saya mungkin tugasnya mungkin menyampaikan dan sebagainya. Kalau sampean sudah prakteknya sudah selesai. Ngomong masjid, memakmurkan masjid, membana masjidan, saya hafal sekali hadisnya. Tapi saya belum pernah bangun masjid. Dan sampean sudah melakukan itu. Jadi kalau saya boleh Anda lebih luar biasa dari saya. Hadisnya membana masjidan, barang siapa membangun masjid, banallahu lahu fil jannah, dibangunkan di surga. Saya hafal hadisnya Pak. Tapi saya belum melakukan itu. Dan sampean mungkin tidak hafal hadisnya, tapi sampean sudah melakukan itu. Jinhe, Noksan, hari ini Cangwon, sampean bangun. Meskipun masjidnya sampean yang beberapa masjidnya masih sewa, tidak apa-apa. Jadi masjidnya bisa pindah-pindah, tidak apa-apa. Kalau masjid apa namanya Cangwon permanen, luar biasa Anda Pak. Luar biasa. Jadi kalau ngomong kesombongan sudah terkikis, insya Allah kesombongan sampean. Dengan apa? Nanti rezeki sampai sudah dikumpulkan, berbagi, ketemu teman-teman yang luar biasa seperti ini, di tempat yang istimewa seperti ini. Bahkan mungkin ketika balik ke Indonesia belum tentu kita punya kesempatan seluar biasa ini. Maka selama masih punya kesempatan yang luar biasa ini, manfaatkan. Syukuri Pak. Kalau ada tadi kadang capek, kadang tidak enak, kadang berbenturan sana sini, anggaplah itu ada goyangan dikit dari Allah, ada ujian dikit lah. Dan itu ada serunya begitu loh. Kenal nanti sebagai amirnya Noksa, diingat sebagai amirnya Cangwon, amirnya Jinhe, amirnya masjid beberapa masjid di Korea. Jadi pengurusnya, itu jadi tukang masaknya. Dulu masakannya selalu paling pedes lagi, diingat terus. Masakannya selalu paling gosong, diingat terus. Tidak apa-apa Pak. Tapi serunya itu kita masih dalam suasana di sini. Di masjid gitu loh. Dan ini nikmat dari Allah SWT. Ketahuilah kalimatnya adalah inna dzalika 'alallahi yasir. Allah mudah mengubah semuanya itu. Allah mudah mengubah semuanya. Apapun itu semuanya dibuat oleh Allah mudah. Maka kembalikan semuanya kehidupan ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu dari saya. Biar kesempatan setelah ini katanya ambilnya tadi kita ada hidangan, nanti maghrib sudah selesai semuanya gitu. Itu lebih enak katanya. Jadi hormati Allah, alhamdulillah, semoga ini memberikan tambahan buat saya pribadi, mengingatkan saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Setelah ini ada ujian, ada musibah. Sebagai seorang muslim, kita melihatnya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian musibah dan cobaan yang hadir dalam kehidupan kita hanya rangkaian-rangkaian seolah-olah itu musibah. Tidak, bahaya ini kalau seperti itu. Tidak menilai ini sebagai tanda-tanda kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ketika hidup Anda pun naik turun, itu juga bagian dari kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk wabah ini adalah tanda daripada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus COVID itu sekecil sebesar apa sih? Tidak kelihatan, kecil banget. Dan dia tidak sembunyi-sembunyi Pak, tidak sembunyi-sembunyi. Dia menyebutkan nama COVID, begitu ya. Tidak sembunyi-sembunyi. Tidak sembunyi-sembunyi kan, terang-terangan Pak. Tapi luar biasa Pak. Itu luar biasanya bukan COVID, tapi Allah menciptakannya Pak. Allah menciptakannya. Harusnya saya Desember sudah daratan saya pulang. Buat sama Allah tidak pulang. Aduh. Gara-gara COVID gampang banget bisa Allah. Kalau kita mau balik ke Indonesia itu masuk migrasi siap segala macam ke Indonesia. Ternyata kalau COVID tidak perlu imigrasi Pak. Sampai Korea. COVID sampai Indonesia, ke Amerika tidak perlu paspor COVID Pak. Tidak perlu visa. Sampai yang bingung nyari paspor, visa dan sebagainya.
Covid itu bisa jalan-jalan kemana-mana hari ini Pak. Itu tanda Allah itu kuasa. Maka semoga ini mengembalikan kita ke iman kita pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa ya. Sudah. Tutup ya. Saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan mu'afin dan mazidah ya rabbana. Hamduka yang baik ya azim sultan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maaf untuk semua kekhilafan. Insya Allah sudah 1 jam lebih saya menyampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.